Sejak pandemi ini, wallahu ya, sejak pandemi memang permintaan lebih meningkat. Artinya ini peluang ya sahabat Mr. FA TV Channel, ini peluang bagi sahabat-sahabat yang punya bahan baku ya bisa nanti bisa diajarkan, memang punya bakat bidang seni, seni anyaman atau seni, masalahnya ya mau atau tidak kan gitu. Nah, artinya Sahabat Mr. Pai TV Channel, pada episode kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi seorang mak-mak kreatif yang memproduksi produk yang punya nilai kearifan lokal. Penasaran? Ayo kita langsung saja menyaksikan perbincangan beliau dengan Mr. Pai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai TV Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang mak-mak yang luar biasa, mak-mak yang kreativitasnya sangat luar biasa, dan saya yakin sahabat-sahabat Mr. Pai akan mendapatkan inspirasi, akan mendapatkan peluang-peluang nanti dari hasil perbincangan kami ini. Sahabat Mr. FA TV Channel, ya sekarang saya sudah bersama dengan seorang mak-mak yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan, ini penampilan saya saat ini beda. Ya, kenapa? Karena saya memakai produk dari Demoroy. Nah, ini produknya biar tampil beda ya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Deni ya Bu ya. Tapi biar lebih jelas sahabat Mr. FA TV Channel, kita minta beliau untuk langsung memperkenalkan diri. Tapi karena kita jaraknya sudah lebih 1 meter, mungkin nggak apa-apa buka ya maskernya ya biar jelas suaranya, biar sahabat Mr. FA TV Channel jelas mendengar apa yang Ibu Deni sampaikan. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Saya Deni, lebih tepatnya panjangnya Deni Moroyati, owner brand produk Demoroy, kerajinan anyaman Jambi. Sahabat Mr. FA TV Channel, itulah tadi apa yang disampaikan oleh perkenalan yang disampaikan oleh Ibu Deni Moroyati, dan produknya dibuat nama Demoroy. Nah, keren ya, namanya Demoroy ya. Nah, ini produknya sangat luar biasa sahabat Mr. FA TV Channel ya. Kita langsung saja kita akan bertanya lebih dalam ya tentang produk Demoroy ini ke Ibu Deni. Oke, Ibu Deni. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu nih sudah menyambut kedatangan tim Mr. FA TV Channel di kediaman, di workshop ya, di workshop Demoroy. Galeri kecil-kecilan. Galeri kecil-kecilan, tapi hasilnya atau hasil karyanya luar biasa, besar-besaran. Alhamdulillah. Dan saya sangat, ketika baru sampai di sini, saya sangat tertarik, ternyata banyak sekali produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh Demoroy ini. Nah, saya ingin bertanya loh, di awal nih tadi sudah perkenalkan dirinya singkat. Tapi saya ingin bertanya, karena melihat produk-produk yang begitu banyak ini, saya punya pikiran, ini apa sih basic pendidikan Ibu Deni nih? Gitu. Ya, basic pendidikan, saya semua sekolah di Jambi, menyelesaikan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi di Jambi. Yang terakhir itu saya kuliah di Universitas Jambi, fakultasnya FKIP, prodinya PDU. Nah, PDU itu seharusnya harus guru ekonomi. Harusnya guru ekonomi SMA. Nah, di situ materinya juga ada kewirausahaan. Di samping itu mungkin jiwa wirausahanya yang tergali. Luar biasa. Gitu. Jadi seharusnya FKIP basicnya outputnya guru gitu ya. Guru ekonomi harusnya. Guru ekonomi, tapi malah sekarang ya bisa menghasilkan produk-produk yang nilai ekonominya juga lebih tinggi menurut saya. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu tadi sahabat Mr. FA TV Channel, ternyata beliau ini basicnya adalah
basic pendidikannya pendidikan guru ya Bu ya. Tapi FKIP. beliau bisa menghasilkan produk-produk dari rotan, dari apa ini? Dari pandan ya, dari pandan. Nah, awal mulanya nih, awal mula terjun di sini, coba cerita, sahabat Mr. P pasti ingin tahu nih awal mulanya bisa lahir produk-produk Demoro yang berkualitas dan sangat kreatif ini. Awalnya tuh mungkin karena saya suka seni, Om. Saya mungkin basically karena keluarga kami semuanya hampir semua itu suka seni dan banyak yang pelaku seni, dari seni musik, seni lukis dan seni yang lain-lain. Itu banyak sekali dari orang tua sampai ke generasi kami, sepupu itu banyak. Akhirnya ya mengikuti alur aja, nggak tahu. Kadang-kadang saya melukis 3 dimensi, kadang saya mengerjakan sesuatu yang biasa jadi indah, menekuni seni merangkai bunga, floral art ya. Yang akhirnya sampailah ke anyaman di tahun 2016. Namun di 2016 kami masih main-main, iseng dan tidak mengangkat muatan lokal. Ya karena tertantang, banyak juga yang nantangin. Ayo dong, coba Jambi kali. Dan tahun 2018 akhir, at least 2019 awal lah kita mulai nyemplung ke muatan lokal Jambi. Dari situ awalnya hanya mengkreasi, Om. Jadi mengkreasi, ngambil setengah jadi sama orang beli, ya terserah orang itu bikinnya bagaimana, kita nggak ikut campur, dikreasi. Lama-kelamaan nggak puas, kita yang ngedesain, mereka yang ngerjakan. Kemudian lama-kelamaan lagi akhirnya kita yang belajar. Ya, jadi 2019 kita udah mulai belajar. Saya yang pertama kali belajar di Jambi, kemudian tim beberapa yang ikut saya juga saya suruh belajar. Dan akhirnya saya pun merasa nggak puas lagi, belajar lagi ke kota lain. Begitu perkembangannya. Jadi intinya Ibu Deni ini adalah seorang sang pembelajar ya, karena Iya. karena apa? Karena Anda rasa tidak puas di batin ya, karena melihat produknya begini, ternyata tidak puas, ingin lagi supaya produknya lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi, akan belajar. Dan seperti yang kita, sahabat Mr. P TV Channel, seperti yang kita saksikan sekarang hasilnya, yaitu produknya sangat luar biasa, hasil dari seorang sang pembelajar Ibu Deni Moroyati. Nah, ini tadi baru sedikit tuh, ya banyak hal yang nanti akan mendapat inspirasi dari Ibu Deni. Nah, sekarang Bu Deni, kenapa Ibu memilih produk ya dari pandan ini? Bagaimana potensi pasarnya menurut Ibu? Jadi sebetulnya pandan ini di Jambi kan banyak, Om ya, Mr. P ya. Ada beberapa jenis dari pandan yang berduri, yang orang Jambi bilangnya pandan bengkoang, yang tinggi sekali sampai bisa mencapai 2 meter, 3 meter lebih, pinggirnya ada durinya. Kemudian ada yang tingginya bisa sampai 1,5 sampai 180 cm, itu ada durinya juga, lebar sekitar berapa senti ya, sekitar 6 sentian sampai 7 senti. Itu di bawah ukuran yang pertama tadi saya sebutkan, tapi berduri pinggirnya. Nah, ada lagi rumbe itu kecil, tapi dia permukaannya agak-agak kasar-kasar gitu ya. Kalau diraba gini, suka kitanya ngerasa kayak ngilu-ngilu gitu kan. Nah yang terakhir ini Mr. P pandannya lebarnya sama segini, sekitar 6 sampai 7 cm, tapi dia tidak berduri. Nah, itu yang paling tertarik saya dengan jenis itu. Karena apa? Teksturnya paling bagus dari menurut saya tentunya ini ya, Mr. P ya, yang kami tekunin. Pandan jenis ini itu ketahanannya kayaknya lebih tinggi ya dari ketahanan itu, daya tahan produknya ya, setelah dibuat produk gitu ya. Karena kan prosesnya juga panjang ya Mr. P, dari dipetik, direbus, direndam, dipetik, dibelah, diraut pakai benda tumpul gitu seperti bambu tumpul, kemudian direbus, setelah direbus direndam beberapa hari baru dijemur. Jadi dari proses yang berjalan segitu lumayan panjang, menurut saya itu sudah menghentikan proses penjamuran. Nah, itu salah satunya. Jadi dan kita juga coba ada yang kita kerjakan dari 2018 itu masih kita taruh sampai sekarang, masih kita pajang ada di satu tempat di tempat kami. Itu masih kuat, masih bagus banget. Ada dicoba gitu ya. Ya. Kemudian bukan berarti bahan-bahan yang lain itu tidak baik.
ya Mr. P. Kenapa saya masih tertarik dengan pandan? Karena di pandan ini sendiri masih banyak yang bisa kita eksplor. Banyak sekali yang bisa kita eksplor. Kemudian dia yang kami uji coba untuk pewarna alam itu dia lebih masuk, lebih menyerap meskipun Jadi prosesnya ini agak contohnya sulit. seperti ini warna alam ya. Iya. Contohnya jadi warnanya jadi coklat ya, jadi Iya, kopi kayak kopi gitu ya. Kopi ya. Ini dari pewarnaan apa ini, Bu? Itu perpaduan dua ekstrak ya, ekstrak sirih gambir saya gabung dengan ekstrak warna daun ketapang. Daun ketapang Jadi, sama sirih gambir. Hasilnya begini ya. Keren Iya. hasilnya, sahabat. Kalau daun ketapang itu kan hitam hasilnya. Nah, kalau sirih gambir agak unsur oranye. Oke. Ketika kita gabung di sini jadi warnanya ada unsur kopi. Tapi kalau kita lihat dari samping itu kelihatan ada unsur oranye dari Iya, pantulan cahaya. Agak ini ya. Jadi kayak kalau sepintas kayak 3 dimensi. Ini sangat luar biasa. Nah, itu tadi potensi bahan baku ya. Nah, potensi pasarnya sendiri gimana nih, Bu? Apanya seperti siapa saja sini yang sebagai customernya, Pecintanya atau ya. pelanggannya atau pecinta produk-produk ini? Iya. Jadi sejak pandemi ini, wallahu ya, saya juga nggak tahu ini semua rahasia Allah, Mr. P. Sejak pandemi memang permintaan lebih meningkat. Tentunya juga ini keterlibatan dari banyak pihak ya, Mr. P, tidak terlepas juga dari pemerintah yang dan semua pihak yang menggadang-gadang untuk menggunakan buatan lokal. Ya. Nah, jadi Kearifan lokalnya ya, luar biasa ini ya. itu salah satunya. Jadi kami pun kecipratan rezeki sejak pandemi ini penjualan kami meningkat, alhamdulillah. Sehingga banyak yang bantu itu nambah gitu, yang bantuin kerja di rumah itu nambah. Penyukanya itu rata-rata kebanyakan pangsa pasar kita nomor 1 adalah ibu-ibu. Pasti mak-mak lah ya. Ya, ibu-ibu. Kedua, kaula muda, ya perempuan itu sudah mulai. Kemudian produk kita kan ada yang juga apa ya, androgen gitu lah, bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Oh gitu. Jadi ada bisa pakai segala kalangan ya. Iya. Anak muda tuh. Unisex gitu lah, bisa dipakai pria, bisa dipakai perempuan. Jadi kita bikin tote bag. Nah, itu sudah mulai juga kaula muda mulai Jadi kita minta. kaum milenial juga menyasar pasar kaum milenial juga ya. Kemudian kantong belanja ramah lingkungan. Nah, itu mulai dari berbagai kalangan, mulai ada yang ambil gitu loh. Terus mahasiswa, tote bag gitu kan. Nah, ya mayoritas dari kalangan itu. Kalau belum merambah lagi ke kaum pria nih, banyak yang sudah teriak nih, oh bikin dong produk untuk kita, masa perempuan semua yang dibikin katanya. Jadi belum sampai ke sana. Dengan kemampuan kami yang masih terbatas ini, Mr. P. Jadi sebenarnya potensi bahan bakunya cukup ya, artinya bisa ada di sekitar Jambi ya. Ya. Dan potensi pasarnya atau untuk outputnya itu juga banyak, nanti bisa laki bisa perempuan ya. Artinya begini, nah ini saya melihat ini adalah produk yang menurut saya ya, ini pertama punya kandungan kearifan lokalnya sangat 100% mungkin ya, karena ini kan produk dari alam Jambi 100%. Yang kedua, ini juga sangat mendukung program pemerintah untuk mengurangi pemakaian plastik ya, berbahan yang plastik. Benar. Karena ini kan bahannya bahan alami ya. Dan ini tidak mengandung merkuri, tidak mengandung apa, dan itu sehat artinya. Nah, ini saya tertarik kenapa saya datang ke sini ya. Ini salah satu alasan saya dan dengan tim datang ke Demoroy ini, karena melihat produk-produk Demoroy yang sekarang saya lihat sudah mulai banyak dipakai di mana-mana. Dan kebetulan saya lihat produknya memang kandungannya murni 100% itu memang untuk punya kearifan lokal Jambi seperti itu. Bu Deni saya lihat tuh sering bicara di mana-mana gitu ya. Saya lihat tuh di medsos teman-teman, jadi pembicara di mana di ini. Nah, itu artinya Bu Deni dalam rangka apa itu, memotivasi atau mengajarkan mereka atau apa itu di dalam bicara-bicara itu? Ada beberapa sih yang diminta itu, Mr. P. Kadang-kadang motivasi untuk wirausaha baru. Kadang-kadang praktek ya, ngajarin praktek, ya. Artinya belajar langsung praktek gitu kan. Jadi selesai pelatihan ada hasil gitu kan. Jadi workshop langsung ya, pelatihan langsung ya.
Ada, cuman saya diminta berbagi cerita tentang Mulai apa- awal. ada juga seperti itu. Jadi ya dari pemerintahan, Dekranasda, Ya. eh, terutama ya kalau pemerintahan tuh ada dari kota dan kabupaten sampai ke kabupaten juga. Dan kalau yang kadang-kadang dari warga-warga sekitar ya, tempat wilayah saya tinggal, skup-skup kecil gitu kan, kadang saya juga diminta. Jadi tidak harus skup besar juga, Mr. P, skup kecil juga gitu loh. Ya gitulah. Oke, Bu Deni, tadi saya mendengar tadi ya di awal Bu Deni mengatakan bahwa potensi produknya, potensi produk atau potensi bahan baku. Nah, potensi bahan bakunya kan ada di Jambi. Nah, ini saya pingin sahabat Mr. Pai yang mungkin yang ada di Jambi atau mungkin ada yang di perbatasan Jambi atau mungkin ada di sekitar ya di dekat atau Palembang atau Pekanbaru atau daerah-daerah sekitar mungkin punya bahan baku. Nah, itu seperti apa? Apakah bisa juga diajak kerjasama atau dibeli bahan bakunya atau gimana? Coba, Mbak Deni. Ya, saat ini untuk khusus pandan yang kita gunakan, yaitu pandan yang lebarnya tadi saya bilang sekitar Ya. segini ya, sekitar 6-7 cm, tidak berduri, tinggi sekitar 1,5 sampai 2 meter lembaran daunnya. Itu kita sedang banyak kekurangan sebetulnya. Nah, jadi mitra untuk perajin penganyam kan kita bermitra nih, Mr. P, karena tidak terhandle lagi oleh kita. Jadi kami kan punya beberapa teknis dalam mengerjakan anyamannya. Jadi teknis 1 itu kita menyerahkan semua dengan mitra, dia yang cari bahan, dia yang ngerjakan, kita ambil setengah jadi. Teknis kedua itu bahan kita yang kerjakan, kemudian kita warnain. Setelah diwarnain kita serahkan lagi ke mereka, mereka yang nganyam. Karena teknis pewarnaan itu adanya di kami. Oh iya, karena itu. Nah, teknis yang ketiga itu memang kita kerjakan dari hulu sampai ke hilir, itu murni kita kerjakan sendiri semua. Nah, hanya di yang teknis yang ketiga, yang terakhir itu banyak tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan tenaga kami yang di sini. Nah, jadi kami sekarang kesulitan di mitra kami itu sudah kesulitan di bahan baku. Makanya saya menghimbau ke beberapa teman-teman yang mungkin lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Jambi. Karena kan mikirin kos juga, Mr. P, kalau terlalu jauh nanti malah jadi mahal banget kan hasil karyanya. Jadi yang tidak terlalu jauh dari kota Jambi, jika ada bahan baku seperti itu, monggo menghubungi saya karena mungkin kita akan ngobrol. Kalau memang bersedia kita akan bimbing mereka sehingga mereka bisa menganyam dari pengolahan sampai jadi bahan longsong bakul setengah jadi sesuai dengan kriteria yang kami tentukan, kemudian quality control, nantinya produk itu kita yang akan ambil. Nah, artinya ini peluang ya sahabat Mr. Pai TV Channel, ini peluang bagi sahabat-sahabat yang punya bahan baku ya, punya bahan baku ya bisa nanti bisa diajarkan atau di alih teknologi atau alih ini ya istilahnya Ya. alih ilmu ya. Transfer ilmu Ya, bisa kita transfer ilmunya, kita ajarkan, nanti barangnya kemudian kita terima lah kembali, kita yang pasarkan nanti gitu ya. Nah, luar biasa. Jadi artinya ada peluang nih. Dengan adanya Demoroy ini akan bisa menjadi peluang untuk masyarakat sekitar yang punya bahan baku ya. Intinya seperti itu, Bu. Iya, luar biasa. Nah, bicara produk itu tadi mungkin kesulitan yang saya dengar mungkin bahan baku. Mungkin ada nih kesulitan apalagi sih kira-kira, Bu, namanya bisnis namanya kita berbisnis kan itu biasa ya, yang sulit dari mulai membangun sampai sekarang, kesulitan apa nih yang Ibu rasakan selain bahan baku tadi? Mungkin karena sebenarnya kesulitan tuh banyak banget ya, Mr. Pai. Dari ya kalau kita bicara awal untuk membuka usaha sih, awalnya kita tidak bicara modal ya, Mr. Pai ya. Karena kan awalnya kita kemauan. Tapi ketika membesar tidak terlepas dari permodalan. Itu salah satu mungkin yang kami masih berupaya melakukan itu sendiri karena masih pahit-pahit berjuang sendiri gitu. Nah, tapi ada sih satu yang mungkin bisa saya sharing di sini.
soal tenaga kerja. Nah, jadi kerjaan kami ini minat khusus. Minat khusus yang tidak semua orang mau mengerjakan pekerjaan kami karena rumit. Apa ya? Harus tekun teliti. Bahkan kadang-kadang udah dipasang nih kayak gini nih Mr. P. Ternyata ada yang salah. Mungkin handle-nya kurang rapi. Kita bongkar kadang. Nah, itu salah satu yang kadang-kadang yang tidak kuat ujian, yang ikut, yang bantu, yang nggak sabar, dia akan mundur pelan-pelan. Nah, jadi mereka memang orang-orang yang kerjanya tuh terlatihnya di soft skill, kerjaan-kerjaan halus. Nah, kalau beda dengan kalau misalkan kita masak, mungkin Mr. P, kalau masak kan menggoreng gitu ya, dengan yang sudah tinggal digoreng, mungkin agak berbeda dengan kita yang kalau ini memang dari awal meracik ini sendiri artinya memang jadi dan setiap desain itu tingkat kesulitannya beda. Sementara kita di sini kan desainnya sudah lebih dari 10. Jadi ada beberapa yang kemarin sudah sempat berapa orang, kemudian mundur satu, tinggal satu. Pelan-pelan kita cari lagi. Jadi memang betul-betul kita minat khusus. Terutama sih saya cari yang tidak terlalu jauh, Mr. P. Karena bagaimanapun kan nanti kasihan transport. Kecuali mungkin kemauannya sendiri gitu ya. Tidak terlalu jauh dan kita belum bisa menyediakan tempat nginep nih Mr. P karena bertahap masih mengerjakan lokasi area produksi. Nantinya baru juga kan baru tahun tadi berapa 2019 ya mulai fokusnya ya. Artinya kan sudah kena pandemi ya. Jadi saya wajar. Tapi saya menggarisbawahi bahwa ini adalah satu peluang ya. Satu peluang yang buat sahabat-sahabat Mr. P TV Channel yang memang punya bakat bidang seni anyaman atau seni apa mengkreasi dan seni kreasi ya. Nantinya kan akan ada craft lain lagi gitu loh. Artinya ini peluang sebenarnya gitu. Nah, masalahnya ya mau atau tidak kan gitu. Nah, artinya Ibu Deni membuka peluang nih ya kalau ada sahabat-sahabat Mr. P yang memang punya bakat di bidang ini dan dia pingin mengasah keterampilannya di sini, ingin sama-sama membangun Demoro ini kita mungkin jadi mitra gitu. Ya. Jadi contohnya saya pernah ngajar di salah satu inilah di kota. Itu saya kasih free belajar gitu loh Mr. P. Cara membuat teknik craft. Jadi dan sampai sekarang itu kan belum muncul tuh craftnya yang saya ajarkan. Mungkin jika ada yang berminat, saya akan ajarkan itu lagi buat beberapa orang yang betul-betul berminat. Silakan kerjakan. Nanti bahan baku kita pikirin sama-sama dan kita akan jual bareng-bareng gitu lah. Nah, itu luar biasa. Ini artinya peluang yang sangat luar biasa dari Bu Deni. Ya. Nah, bicara tadi tentang peluang ya, tentang kesulitan, semua bisnis pasti ada kesulitannya ya. Pasti itu. Terus potensi pasarnya juga tadi sudah bukan hanya sekedar mak-mak aja ternyata ya. Jadi di awal-awal mungkin mak-mak, tapi mungkin nanti anak muda cowok milenial pun juga dia akan bisa menikmati hasil dari produk dari Demoro ini ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Bu Deni nih. Tentu sebagai seorang pengusaha, apalagi di bidang craft seperti ini ya, jadi saya katakan ekonomi kreatif ini, tentu di samping membawa nama pribadi nih, Bu Deni pasti kan udah bisnis berarti membawa nama pribadi, tapi juga ini tidak akan lepas juga akan membawa nama daerah nih, karena kearifan lokalnya, karena banyak manfaat yang Ibu Deni berikan ya, bisa untuk masyarakat petaninya, terus tenaga kerjanya. Nah, harapan Bu Deni nih mungkin sudah ya dilakukan oleh pemerintah atau belum, tapi harapan Bu Deni terhadap pemerintah itu seperti apa? Maksud saya harapannya ke depan mungkin bisa ada bentuk bantuan kah atau bentuk pembinaan atau menjembatani dengan investor atau segala macam, mungkin apa harapan Bu Deni supaya lebih banyak Demoro ini akan lebih banyak lagi ekspansinya gitu. Ya. Jadi kalau harapan pertama mungkin saya jawab dulu soal membawa nama ya, menyangkut nama pribadi, pemerintah kota dan provinsi Jambi pastinya kan, karena kami membuat produk itu tidak hanya sebatas produk yang hanya bisa dijual, tapi yang
konsep yang ada di kami adalah produk kami itu juga adalah karya seni. Ya. Itu satu, dan kami tidak mau juga membuat produk asal-asalan karena itu tadi membawa nama daerah, menjaga image-nya kita sendiri, The Moroy, kemudian kota dan provinsi Jambi pastinya. Jadi karena produk kita juga kan tidak hanya dibeli oleh orang-orang yang ada di kota Jambi dan provinsi Jambi, Mr. P. Ada juga yang dari kota-kota lain. Misalkan Jakarta itu sudah banyak, kemudian kota-kota besar lain, Bandung, Surabaya, Manado, Padang itu sudah ada. Jadi dan mereka taunya bahwa ini produk asli Jambi, betul asli Jambi. Jadi ya memang kalau asli Jambi ya saya memang menggunakan bahan-bahan lokal Jambi gitu loh. Nah, itu salah satu kami menjaga nama baik. Kemudian harapan ya, kalau harapan terhadap pemerintah ya pastinya semua pelaku usaha harus punya konsep jangka pendek dan jangka panjang ya Mr. P ya. Jangka pendek sekarang kami lakukan sembari mengejar konsep jangka panjang. Jadi jangka panjang pastinya produk-produk seperti ini kan lebih diminati di negara-negara luar. Ya benar. Nah jadi insya Allah kami punya target mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini kita bisa go global gitu Mr. P. Nah untuk melakukan itu tentunya kita tidak bisa sendiri. Ya. Pendampingan dari pemerintah itu pasti kita harapkan. Ya. Pengayaan terutama pengayaan dari leher kepala ya. Artinya pengayaan konsep-konsep pengetahuan tentang bagaimana sih mau menjadi seorang eksportir kan tidak hanya sekedar teknis saja gitu loh. Betul. Tidak hanya produk bagus kemudian dilirik orang, tapi kan ada aturan-aturan. Kalau aturan otomatis kita berhubungan dengan pemerintah. Aturan ekspor kan gitu, aturan termasuk nanti bisa tahu saya kalau produk yang dihasilkan dari hutan biasanya kalau orang luar negeri itu akan minta surat dari kehutanan misalkan bahwa ini merusak hutan atau tidak misalkan seperti itu ada biasanya. Nah itu kan juga siapa yang mengeluarkan itu pemerintah. Mungkin itu harapannya supaya juga mempermudah mungkin ya Bu di bidang legalitasnya, mungkin ya di bidang aturan-aturan mungkin. Ya jadi PR-nya sebenarnya masih banyak sekali ya Mr. P. Kalau brand kita memang sudah merek. Banyak hal lain lagi seperti contohnya aja kita untuk teknis pastinya kita akan merujuk ke pemerintah Mr. P. Harapannya sih kita akan mendapat pendampingan secara intensif. Nah kalau dan kita sebagai pelaku pun pastinya nggak menunggu dong Om. Nggak menunggu dong. Apalagi kan produk kreatif pasti orangnya juga kreatif kan. Pasti ngejar mencari tahu bagaimana terus gitu kan. Nah saat ini bagian dari perjuangan itu yang menuju go global tadi tentunya kan harus siap nih di sini. Jangan kita ngomong teriak-teriak mau pengen ekspor tapi kita sendiri di sini belum kuat gitu loh. Nah salah satunya itu tadi soal bahan baku Mr. P. Jadi kami sedang berjuang menanam kembali saat ini gitu loh, menanam bahan baku yang kami gunakan. Nah mungkin begini Bu, mungkin kalau saya mungkin Ibu sudah lakukan atau belum, mungkin dinas pertanian mungkin atau dinas dinas perkebunan atau apa mungkin bisa menginformasikan ke masyarakat atau mungkin lahan-lahan ini kan biasanya tumbuhnya di lahan gambut nggak? Lahan apa misalnya bagusnya tumbuhnya? Kalau yang kami lihat itu bahan ini kan memang adanya di lahan gambut ya, Desa Muara Jambi, Desa Tangkit Baru nih Mr. P. Jadi memang kami bermitra nih dengan masyarakat sana. Terus tapi kami uji coba sudah sekitar 4 bulan ini kami uji coba menanam sendiri di lokasi yang bukan gambut. Lahan mineral ya? Dan kita coba tanam di tanah, kita juga tanam di pot. Dan dua-duanya bisa tumbuh dengan baik. Jadi atau begini Bu, di Jambi itu tadi Ibu sampaikan bahwa itu kita banyak punya lahan gambut, ya lahan gambut dan banyak perkebunan sawit, perkebunan pinang, perkebunan karet dan perkebunan yang lain. Apakah juga bisa nih di Tumpang Sari dengan pinang misalkan dia ditanam di samping pinang atau di tengah-tengah pinang atau di tengah-tengah sawit atau apa mungkin itu butuh bantuan penelitian juga mungkin dari pertanian, ahli pertanian mungkin Bu. Mungkin untuk seperti itu saya mungkin harus banyak memang sudah ada rencana sih Mr. P ya. Kemarin juga udah masukan dari beberapa teman, Denny kamu harus coba bertanya ke sana, bertanya ke sini. Nah itu yang belum saya sempat lakukan. Mungkin diskusi minimal konsultasi ya Om ya, Mr. P ya. Karena
kalau di Tumpak Sari, setahu saya tanaman ini harus full matahari. Full sun dari pagi sampai sore gitu kan. Karena yang ternaung itu pandannya akan kecil. Itu yang kami tahu satu. Kemudian kalau lahan gambut atau tidak, kami sejauh ini uji coba sendiri nih. Coba nanam, ternyata bisa tumbuh dengan baik di tanah biasa ya, bukan tanah gambut. Peran pemerintah dalam hal ini mungkin saja memang ada Om ya, karena saya Mr. P ya, saya sendiri belum nanya gitu loh. Tapi seandainya mungkin saya tanya, insya Allah pasti ada solusi ya. Tapi yang sekarang kami mendapat jawaban itu beberapa waktu yang lalu saya kan diundang sama BUMN untuk dialog dengan staf khusus Kementerian BUMN. Nah, dapat jawaban di situ ternyata dan mereka ternyata respect banget untuk mendukung kami dalam menanam kembali bahan baku. Ya, kami gini Bu ya, seperti yang saya lihat, ya sama-sama kita lihat lah di Jambi ini banyak sekali lahan gambut yang tidak terurus, artinya tidak dimanfaatkan. Ya kalau memang tadi Bu Deni mengatakan itu harus full matahari 100%. Ya itu lahan gambut itu kan kosong gitu. Saya ke Muara Sabak, kebetulan kebun saya ada juga di sana itu kan lahan gambut semua itu kan tidak dimanfaatkan. Nah, itu kan bisa nanti dimanfaatkan ditanam di sana gitu. Mungkin masyarakat bisa diberdayakan di sana. Nah, itu mungkin tentu harus dengan dinas setempat, dinas perkebunan atau dinas pertanian setempat. Mudah-mudahan nanti jalannya sampai ke sana ya. Mudah-mudahan juga ada sahabat Mr. P TV Channel dari kalangan dinas perkebunan atau ini produksinya sangat luar biasa ya. Kenapa? Kebetulan saya juga sebagai seorang pelaku pariwisata ya, dan saya juga alhamdulillah sering keliling ke berbagai negara ya, membawa tamu. Nah, saya lihat produk-produk seperti ini itu sangat-sangat diminati oleh orang-orang luar sana. Nah, tapi itu tadi kendala dengan Ibu Deni tadi, ketika memang kita bantu, ya mungkin banyak sahabat-sahabat eksportir yang mau bantu. Tapi kalau bicara eksportir tentu produknya bukan satu dua kan gitu. Ketersediaan bahan baku juga. Kan bahan bakunya bukan hanya cukup 1 hektar, 2 hektar kan itu artinya, dan juga tenaga kerjanya. Jadi memang banyak ini PR-nya masih banyak ya, tapi saya yakin ya kalau ini jalan dan banyak sekali yang akan terlibat, mulai dari dinas dinas tenaga kerja, ya, mulai dinas perkebunan, dinas perdagangan, itu akan banyak sekali nih produk ini, karena produk ini kearifan lokal yang harus kita dukung menurut saya. Ya. Sejauh ini pemerintah yang terlibat langsung memang sudah banyak sih Mr. P ya. Contohnya kayak Disperindak provinsi dan kota itu udah pasti, koperasi provinsi dan kota yang berkaitan dengan UMKM. Kemudian tenaga kerja itu juga sudah mulai berkomunikasi dengan kami, pariwisata banyak sekali. Jadi ya tentunya juga kayak seperti Dekranasda, kota dan provinsi maksudnya. Dari kabupaten juga sudah mulai minta kita bersinergi nih Om. Ada contohnya Tanjab Barat gitu kan. Itu banyak tuh di gambut sana. Tanjab Tim juga banyak gambut sana. Jadi ya itulah memang optimisme pasti. Optimismenya pasti, tapi harus didukung dengan banyak faktor gitu. Memang kita tidak bisa jalan sendiri karena ini produk juga produk yang memang banyak melibatkan orang. Iya. Oke, Bu Deni, bicara ke produk Demoroy, tadi saya bicara, pasti ini ada sahabat Mr. P TV Channel. Iya. Mungkin ingin tahu kira-kira kalau produk Demoroy ini mahal nggak sih? Gitu. Pasti kalau emak-emak itu biasanya kan harga ya. Iya. Biasanya kalau emak-emak tuh harga mahal nggak sih produk Demoroy, keren-keren gitu, aku juga pengen. Tapi kalau mahal ya kantongnya tipis, nggak cukup nih, nggak sanggup nih. Nah gimana nih Bu Deni? Jadi banyak desain, kita mulai dari 200.000 sampai di 700. Jadi macam-macam desain, tergantung tingkat kesulitannya. Kemudian tim saya yang mengerjakan itu juga kan upahnya beda ya, Mr. P ya. Kalau yang rumit banget tentunya beda dari yang standar betul, gitu. Pastilah, karena kan biasanya kalau yang biasa bisa selesai 2-3 misalkan 1 hari, mungkin ini 2 hari baru 1 mungkin gitu kan, otomatis kan biayanya pasti. Jadi dianya lebih fokus, ada 1 orang yang fokusnya memang mengerjakan yang rumit. Gitu. Jadi
kisaran harganya 250.000 sampai 700-an gitu ya. Ya, Artinya masih terjangkau lah buat sahabat Mr. Pay TV Channel. Apalagi keren begini nih tuh ya. Luar biasa nih buat kondangannya. Bisa ya buat kondangan ini keren ya. Iya, tergantung kita menginterpretasikannya, Mr. P. Iya. Mau kemana dipakainya. Iya, betul luar biasa nih. Wah, keren ini. Nah, itu sahabat Mr. Pay TV Channel. Selanjutnya, nah ini yang paling kita tunggu-tunggu nih, ya. Sebagai seorang kreativitas yang punya nilai kreativitas seni nih, Iya. saya yakin sahabat-sahabat Mr. Pay TV Channel nih butuh nih kiat-kiat sukses dari seorang, bahkan dia sudah menjadi motivator, dasarnya jadi pembicara dari mana-mana. Kita butuh nih ya kiat-kiat sukses Demoroy ini di tengah pandemi seperti ini, orang bisnisnya ambruk, dia malah bisa berkembang. Nah, apa nih kiat-kiat suksesnya untuk pemirsa Mr. Pay TV Channel? Waduh, ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan luar biasa. Padahal merasanya tidak seperti itu sih ya. Tapi oke, baik saya jawab. Sebenarnya sih sama aja sih dengan pelaku-pelaku usaha yang lain ya Mr. P ya. Pastinya kita kalau punya usaha tentunya ingin berjuang supaya usaha kita dikenal dan maju dan berkembang pastinya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita menjalankan konsep-konsep yang ada di kepala kita kan. Nah, jadi biasanya sih saya suka memberikan saran kepada orang-orang yang mau mendengarkan saran saya. Itu pertama ya perkaya pikiran, konsep pemikiran kita ya, untuk mendukung pekerjaan kita maju dan berkembang. Jadi intinya upgrade terus ya ilmu ya, gitu ya? update terus, mindset perbaiki terus begitu, dan tidak pernah berhenti. Karena prinsipnya kan kalau saya itu belajar kapanpun dan dimanapun dengan siapapun. Jadi saya semakin banyak saya belajar, saya merasa semakin bodoh. Iya benar. Sama seperti. Jadi makanya ketika kalau ditanya seperti ini itu karena ditanya ya. Gitu. Kalau nggak ditanya saya juga bukannya tidak mau memberikan dengan sukarela, tapi kadang tidak semua orang mau mendengarkan ocehan kita gitu. Kemudian fokusnya tidak hanya pada pengembangan produk saja Mr. Pay. Kalau saya itu cerita saya kan ya. Tapi juga saya menyelaraskan antara pengembangan produk dan building mental. Nah, itu saya sejajarkan seperti rel kereta api. Nah, jadi berjalannya sejajar, beriringan. Karena jika kita hanya pengembangan produk, tapi building mental kita tidak kita bangun juga, produk kita biasanya akan hilang. Ya, benar. Nah, itu yang saya alami. Ya, harus seiring ya. Kemudian berani action. Jadi konsep itu jangan hanya ada di kepala atau di buku agenda, tapi kita lakukan. Harus dipraktekkan. Langsung praktekkan. Jadi apapun hasilnya harus praktek. Iya, karena kalau nggak kita coba, kita nggak tahu bahwa itu bisa kita lakukan atau nggak. Terjadi kegagalan, ya kita coba lagi gitu loh. Kemudian menerima masukan dan saran. Kita harus jadi gelas terbuka ya. Iya, gelas terbuka pastinya. Tidak mudah menyerah pastinya, terus tidak ada kegagalan. Buat saya itu tidak ada kegagalan, yang ada adalah pembelajaran. Gagal, ya belajar lagi. Jadi ketika coba lagi. Gagal, itu bukan gagal, berarti kita berarti harus belajar lagi. Belajar lagi. Bagus lagi. Ya. Gitu ya. Jadi dalam banyak hal memang tidak gampang menyerah. Terus update terus. Ya pastinya dari semua yang saya ceritakan tadi adalah minta juga sama yang punya hidup kita. Pasti. Gitu. Kalau istilah saya itu mengatakan ikhtiar langit. Ya, manajemen langit. Kalau semua tadi apa itu adalah ikhtiar buminya. Ya. Nah, itu dia harus diselaraskan dengan ikhtiar langit. Ya. Biasa. Sahabat Mr. Pay TV Channel itu kiat-kiat sukses dari Ibu Deni Demoroy. Nah, oke, terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pasti ya, saya yakin nih banyak sahabat Mr. Pay TV Channel yang tertarik dengan produk-produk ini. Kalau mereka kepingin order, apakah ini ada juga di online atau alamatnya di mana nih bisa didapatkan barang ini atau produk-produk ini? Kita punya Instagram ada 2, Mr. Pay Demoroy. Tulisannya DE ya. Kalau brand kami kan D kecil, di atas Moroy, semua huruf kecil. Ada filosofinya, kenapa huruf kecil semua.
tapi nanti aja dijelasinnya ya. Instagramnya DE MOROY dan satu lagi Demoroy Creation. Pakai Y. ini. Pakai Y. Enggak, bukan pakai koma di atas. Enggak, kan? DE. Langsung. DE. Kalau Instagramnya DE. Oh, Demoroy gitu kan. Kemudian kita lebih banyak expose di sosial media dan ya hanya menggunakan itu ya, sosial media Instagram dan Facebook. Karena kita coba produk kita ini kan minat khusus ya. Jadi kebanyakan memang mereka nanti di situ DM, closingnya di offline gitu. Kebanyakan gitu. Karena mereka banyak produk-produk seperti ini, mereka pengen lihat langsung, bahkan pengen ya. Lebih sukanya begitu sebenarnya bisa Mr. P. pilih gitu ya. Karena kami juga bisa mempresentasikan produk kita sampai ke dalam. Jadi kita akan bilang bahwa saya yang minta kadang dilihat sampai ke dalamnya ya kalau mau beli gitu loh. Karena koreksi-koreksi dari pembeli juga kan itu penting buat Bahkan kami. mungkin tadi seperti yang Deni sampaikan itu ada filosofinya mungkin ya. Oh iya. Seperti ini kan, ini bukan tiba-tiba warnanya aja seperti ini langsung, mungkin warnanya itu dari apa gitu kan, harus dijelaskan seperti akan lebih ini gitu ya, lebih supaya pengenalan produknya lebih ini ya gitu. Nah, kayak kita memang ada beberapa produk yang memang punya nama, misalkan kayak bunga rampai, keruntung melenggang, seri cantik manis, seri natural, dan itu ada ceritanya kenapa disebut keruntung melenggang, kenapa bunga rampai. Itu kita merujuk pada budaya Jambi yang kami membuat narasi itu juga berkonsultasi pada budayawan gitu loh. Dan itu kita bikin dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena kadang pernah beberapa kali mewakili Provinsi Jambi ya. Karena pengunjungnya kan tidak hanya orang-orang dari Indonesia saja, tapi juga dari negara-negara luar. Dan mereka membaca itu kan, oh ternyata Jambi ada begini ya gitu loh. Nah itulah kiat kami, salah satunya memperkenalkan budaya Jambi pada pihak-pihak luar. Dengan lewat produk ya, yang punya nilai jadi produknya bercerita, bukan kita yang bercerita nantinya, jadi produknya sendiri yang bercerita ke mereka. Gitu. Oke, sangat, sahabat Mr. P TV Channel, tidak terasa sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Bu Deni dan punya nilai inspirasi yang luar biasa. Tapi kita juga harus sadar diri juga nih, jangan lama-lama Bu Deni sibuk dari banyak pekerjaan yang dia bahkan waktunya terganggu nih. Nah, terakhir tadi seperti sampaikan alamatnya. Oh iya, alamatnya. Tapi nanti juga akan saya tulis sahabat Mr. P di deskripsi video, termasuk boleh kontak Ibu Deni nanti saya tulis juga ya. Boleh. Oke, tapi disampaikan juga Bu Deni, silakan. Oke. Kalau di WhatsApp itu 0813 6835 6668. Google Map Demoroy Art House ya, sampai depan rumah kami. Atau di Jalan Aditya Warman, Gang Pacitan nomor 38 RT 14 Sukarejo, Tehok, Jambi. Oke, nanti saya akan tulis lengkap di deskripsi video sahabat Mr. P TV Channel. Itu tadi sahabat Mr. P TV Channel, perbincangan yang sangat menarik dengan Ibu Deni Moroyati yang punya brand Demoroy. Dia produk yang sangat luar biasa, sangat kreatif. Nah, bicara tentang produk yang punya nilai estetika, produk yang punya nilai kearifan lokal, ini harus kita dukung sahabat Mr. P TV Channel. Kenapa? Karena lewat produk ini kita bisa memasarkan, bisa memperkenalkan daerah kita, negara kita ke bangsa luar. Nah, saya harap ya perbincangan yang menarik ini semakin banyak orang yang tahu produk Demoroy, produk yang punya nilai estetika ini. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan share ke semakin sebanyak orang supaya banyak orang yang mendapatkan informasi sangat episode kali ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan kita ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.